Shalom, rekan-rekan Siman sepanjang dunia. Ada yang menarik dari kasus Eben ini. Pertama, dia masih muda. Ditarik ke belakang kan? Ternyata gak peduli dia latar belakang ekonomi gak mampu maupun mampu, kayak zaman dulu ke Menteri Sosial itu yang katanya orang kaya si batubara itu. Dan si Eben ini yang ternyata katanya latar belakangnya cuma dulu 2016 narik online, taksi online atau apapun namanya, tetap aja korup. Tadi KPK ngomong bicara produktivitas. Tenaga kerja ada tulang punggung pertumbuhan ekonomi produktivitas. Di sini juga dibilang kepastian hukum. Benar. Dari zaman Soeharto masalah utama Indonesia kepastian hukum. Ya kan? Bukan masalah agama, bukan, itu hanya mencoba menggeser fokus saja. Ya kan? Ya, jadi pertanyaannya, benarkah tesis fantasi seks yang berkata agama, seks, kedok agama? Oke, kita buka. Ketika negara dalam darurat, apakah mengandalkan seks? Apakah nggak batasi seks? Ada kasus, cara Kristen, ada kasusnya di Alkitab ketika negara dalam darurat mengandalkan fantasi seks atau seks dunia nyata? Tidak ada. Mana kondisi negara darurat? Israel melawan Palestina, Goliat lawan Daud. Kalau orang Kristen pasti tahu itu, Daud dan Goliat. Negara dalam darurat, negara terancam hancur, negara terancam bubar, negara terancam dijajah. Goliat nantang. Apakah Saul ngomong, Daud, dikit Daud, palanya. Atau Daud ngomong, Raja Saul, njok lah Goliat itu 5, 7, 20. Ada. Atau Goliat ngomong, sudah Raja Saul, 40 njok aku 40, 30, 20. Ada. Tidak ada. Ataukah Raja Saul, payo anak-anak panti asuhan maju. Goliat. Ada. Atau ke Filistin menggunakan anak panti asuhan, Daud, Saul, Israel. Ada. Tidak ada tertulis di kitab suci. Tidak tahu kalau kitab suci macam-macam dan hayalan. Sama kayak kondisi negara Indonesia sekarang. Negara dalam darurat, senang tidak senang di dalam hal ekonomi. Apakah masih ngotot menggunakan anak kecil ini? Ataukah ngotot masalah fantasi seks yang telah jelas-jelas menghina negara Republik Indonesia, menjatuhkan merah putih, yang sampai sekarang nggak tahu siapa pelakunya? Di bulan Agustus 80 tahun Indonesia merdeka, apalagi mau dikejar? Presidennya tentara, jenderal, Kopassus, apalagi mau dibuka? Jadi kalian terutama oknum-oknum pendeta Kristen, negara dalam darurat secara tunjangan ekonomi maupun kepastian hukum. Ya kan? Dan tidak ada kalau kita belajar, kalau sepakat oknum-oknum pendeta Kristen itu sepakat patokannya belajar dari Injil, ketika negara Israel yang di Alkitab, tapi bukan di sini ya, di Alkitab terancam bahaya dalam darurat, dia tidak melakukan seks. Mana buktinya, Bul? Pasti tahulah Daud Goliat. Adakah Daud ngomong, Saul sudah lanjut lah dikit bae, palanya bae lemah, palanya sama bae rasulnya. Enggak. Daud maju berperang dan berkata, kurang ajar penghina umat Tuhan ini. Sama. Kalau kalian memang berprinsip merah putih selamanya, kurang ajar fantasi seks, menghina bendera merah putih. Jadilah Daud Indonesia. Kurang ajar kaum fantasi seks ini, menghina negara yang diurapi Tuhan. Itu kan yang dilakukan Daud ketika dihina oleh Goliat. Sama. Kalau kalian memang satria merah putih, kurang ajar fantasi seks, menghina simbol merah putih, menghina negeri merah putih yang diurapi Tuhan. Lakukan. Negara dalam darurat, terus terang aja. Makanya saya biarin aja, udah urusan kalian. Kalau kalian menganggap negara darurat, kalau enggak ya santai bae. 1974 mahal hari, 1998 24 tahun, jauh. Ini 98, ini 2005. Nah, itu ada berapa tahun? Jauh kan? Nah, jadi kalau merasa tahan tetek, teruskan hina negaramu sendiri. Teruskan menghayal tanpa produktivitas itu. Bermain-mainlah terus di berita dunia nyata, produktivitas, tenaga kerja, subsidi BBM. Di dunia lingkungan sosial, dapat serah.
di TV, di media sosial, harga diri bangsa di dunia nyata. Dapat. Silakan bermain dengan diri kalian sendiri. Saya nggak mau. Hanya orang goblok, tolol, dan stres dan sakit jiwa yang mempermainkan dirinya sendiri. Saya tidak mau. Oke? Tetap semangat teman-teman. Sebelumnya, Tuhan semangat merdeka.